Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah UTS kemarin, kita berjumpa kembali saat ini pada rangkaian listrik, ya, pertemuan ke-10. Kita akan tetap lanjut ke materi selanjutnya, dan pada kali ini kita akan membahas rangkaian Orde 1. Dan yang akan kita bahas hari ini yaitu pendahuluan apa itu rangkaian Orde 1, kemudian Orde 1 menggunakan resistor dan kapasitor, kemudian Orde 1 yang menggunakan resistor dan induktor. Keduanya itu kita lihat tanpa sumber, bagaimana analisisnya, dan yang keempat kita lihat singularity function. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang resistor, kapasitor, induktor, ya, dan juga operational amplifier. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba mengkombinasikan komponen-komponen ini, terutama pada pertemuan kali ini kita akan mengkombinasikan resistor dengan kapasitor, dan kapasitor dengan dan induktor dengan resistor, ya, untuk melihat bagaimana responnya terhadap perubahan pada sistem. Ya. Nah, apa pentingnya kita membahas rangkaian Orde 1 ini sebelum kita masuk ke definisi, ya? Apa pentingnya? Apa pentingnya kita membahas rangkaian Orde 1? Alasannya karena rangkaian RC, ya, rangkaian RC ini ataupun rangkaian RL itu sangat banyak sekali ditemukan di rangkaian elektronik atau telekomunikasi ataupun bahkan di sistem kontrol. Dan untuk yang mungkin mengambil bidang energi listrik nanti, ya, di sana juga banyak, ya. RL, RC, contohnya filter pada inverter, ya. Inverter, katakanlah ada suatu panel surya. Panel surya ini masuk ke inverter, kemudian diubah tegangannya, dan sebelum dikoneksikan ke jala-jala, sebelum dikoneksikan ke sistem PLN, dia akan memasuki suatu filter. Filternya umumnya digunakan RL, ada resistor di sana, dan ada induktornya juga. Nah, kita perlu analisis bagaimana respon sistem, bagaimana respon dari rangkaian ini jika diberikan suatu masukan, ya. Nah, kita sudah bahas sebelumnya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff untuk saat ini kita akan menggunakan hukum Kirchhoff tersebut pada rangkaian resistor kapasitor dan resistor induktor, ya. Salah satunya, ya, dan keduanya lah kita bahas. Bedanya dengan rangkaian yang murni dengan hanya terdiri dari resistor, di sana tidak akan muncul persamaan diferensial, ya. Tidak akan muncul persamaan diferensial. Namun ketika kita sudah menggunakan kapasitor dan induktor, maka akan muncul di sana persamaan diferensial. Dan ketika kita menganalisis rangkaian RL atau RC menggunakan Kirchhoff dan dia menghasilkan turunan atau menghasilkan integral, ya, pada persamaannya, maka bisa kita sebut bahwa rangkaian tersebut adalah rangkaian Orde 1, ya, jika dia terdiri dari satu persamaan diferensial atau satu buah persamaan integral, ya. Maka itu bisa kita sebut rangkaiannya adalah rangkaian Orde 1. Memangnya ada berapa orde yang ada di matematik itu, ya, matematik, elektronika, elektro. Ada rangkaian Orde 1, ada rangkaian Orde 2, ya, dan ada rangkaian Orde N. Jadi N ini terserah mau berapa. Apakah mau 3, 4, 5, dan seterusnya. Namun terlepas dari banyaknya jumlah N-nya, ya, jumlah ordenya, kita bisa menganalisis rangkaian tersebut dari Orde 1 maupun Orde 2-nya. Untuk Orde 1, dia hanya memiliki satu buah C atau satu buah L, ya. Untuk rangkaian Orde 2, dia memiliki kapasitor satu buah, induktor satu buah, dan mungkin resistor, ya. Seperti itu. Dia memiliki 2 elemen aktif di sana. Nah, tapi untuk saat ini kita hanya melihat yang rangkaian Orde 1 saja, ya. First order circuit, rangkaian Orde 1. Nah, ini tadi, jika kita gunakan kapasitor dan induktor, maka akan muncul di sana persamaan-persamaan diferensial, ya, yang hijau, dan persamaan integral yang kuning.
Terutama untuk kapasitor di tegangan dan arus, induktor itu untuk di tegangan juga dan arusnya. Sedangkan resistor itu tidak ada. Ya. Dan dari sinilah dia muncul rangkaian orde 1 dan orde 2 itu nantinya. Oke, untuk membahas rangkaian orde 1 ini, ya, kita akan mengambil contoh RC, rangkaian resistor kapasitor, dan kita akan menganalisis tanpa sumber. Tanpa sumber. Jadi nggak ada sumber apa-apa, hanya ada kapasitor dan resistor. Tapi dengan asumsi, sebenarnya dia ada sumber tegangan di sini, dikasih di V ini, tapi sumber tegangan itu dicabut setelah itu. Ya. Ketika kita pasang sumber tegangan di sini, maka sumber tegangan itu akan mengisi kapasitor, ya. Sumber tegangan tersebut akan mengakibatkan arus lewat di sini, arus kapasitor dan arus resistor, ya. Dan ketika energinya sudah penuh, di C ini sudah penuh, sumber tegangan kita lepas. Ya. Apa akibatnya setelah itu? Karena ini rangkaian seri, ya, maka arusnya akan mengalir ke resistor. Ya. Arus muatan yang sudah disimpan di kapasitor itu akan dibuang ke resistor. Karena ini rangkaian seri, maka akan mengalirlah arus di sini. Sampai kapan arus mengalir? Sampai energi yang disimpan di kapasitor ini habis. Ya. Akan dibuang ke resistor dengan bentuk panas. Nah, inilah asumsi yang kita asumsikan di the source free RC circuit ini. Dan untuk kali ini kita membahas RC yang seri, bukan yang paralel. Nah, kemudian kita pasang di sini sumber tegangan, ya. Tadi kita bahas kan disampaikan di sini sudah tersimpan energi di kapasitor, ya. Sudah tersimpan energi. Maka ketika dia sudah tersimpan energi, kapasitor ini akan memiliki tegangan. Ya. Tegangan itu kita sebut dengan V0. Ya. Apa itu V0? V0 ini sebenarnya VT juga, ya. Tegangan kapasitor pada waktu tertentu. Tegangan kapasitor pada waktu tertentu. Artinya kalau V0, tegangan kapasitor pada waktu 0. Ya. Ketika 0, ketika waktu awal, inisial, yang pertama sekali. Dan ketika pertama sekali kapasitor ini sumber tegangan ini kita lepas, maka kapasitor itu punya tegangan sebesar V0. Ya. Nah, tegangan V0. Kemudian mengacu ke rumus-rumus kapasitor, maka energi dari kapasitornya tentu mengikut juga seperti rumus ini, ya. Setengah C dikali V kuadrat 0. Kita menggunakan V0 kuadrat di sini. C ini adalah besarnya kapasitasi ini dalam farad. Ya. Dan jika kita melihat arus pada rangkaian ini, ya, terminalnya itu di sini, ya, titik ini sama ground, arusnya terbagi ke sini satu, ke sini satu, dan bisa kita kesimpulkan bahwa IC ditambah IR itu sama dengan 0. Ya, hukum Kirchhoff, ya. Yang memasuki satu titik itu totalnya 0, yang keluar dari satu titik totalnya 0. Dan kita bisa teruskan persamaan-persamaan ini, ya, hingga akhirnya yang paling penting, ya. Hingga ini yang paling penting, VT, tegangan pada nilai T, tegangan pada waktu tertentu di sini, besar tegangannya itu adalah sebesar A dikali E pangkat min T per RC. Ya. Di mana A ini adalah nilai inisial dari tegangan kapasitor itu, ya, yaitu V0. Sehingga tegangan yang ada pada terminal ini, ya, tegangan yang ada pada terminal ini itu adalah V0, tegangan inisial, dikali dengan E, bilangan natural, ya, E pangkat min T dibagi dengan RC. Apa arti dari persamaan matematis ini? Itu yang paling penting. Ya. Persamaan matematis ini maksudnya, coba kalian lihat gambar ini. Ya. Maksudnya seperti ini. Waktu catu daya V ini kita masih pasang, tegangan itu dia berada di sini, ya, tinggi.
Ketika kita lepas, kapasitor mulai mengosongkan. Ya. Kapasitor tidak terisi lagi. Ketika ini kita lepas, maka kapasitor tidak mendapatkan suplai lagi, maka tegangannya akan turun perlahan-perlahan. Ketika tegangannya turun perlahan, ya, maka grafik inilah yang menunjukkan tegangan itu turun perlahan. Ya. Turun perlahan, perlahan, terus sampai energi yang semuanya terbuang ke resistor ini. Ya. Makanya di sini tegangan dari kapasitor itu turun terus turun, dan turunnya tegangan kapasitor itu mengikuti karakteristik dari bilangan natural ini. Ya. Dan nilai puncaknya adalah V0, yaitu tegangan inisial di awal. Dan inilah yang sering kalian lihat juga mungkin grafik pengosongan kapasitor. Jadi kapasitor itu mustahil langsung nol, ya. Langsung kosong, tidak mungkin. Dia akan turun perlahan-perlahan. Mungkin kalau kapasitornya kecil, turunnya cepat, gitu ya. Turunnya cepat. Kalau kapasitornya besar, 1 farad, maka dia akan relatif landai tegangannya. Landai dan turunnya lambat sekali. Ya. Dan itu tergantung dari T, ya, nilai tau di sini. Ada unsur tau di sini belum disebutkan, oke. Ada unsur tau, di mana tau itu adalah R dikali C. Jadi, seberapa landai grafik ini itu tergantung dari nilai R-nya berapa dan nilai C-nya berapa. Semakin besar resistor yang kita berikan, maka dia semakin landai. Semakin kecil resistor yang kita berikan, maka dia semakin cepat terjal turun ke bawah. Cepat dia menuju nol. Semakin besar kapasitor, maka semakin landai juga grafiknya. Semakin kecil nilai kapasitor, semakin terjal turunannya. Nah, ini sama dengan yang tadi, di mana VT itu sama dengan V0 dikali E pangkat min T per tau, di mana tau itu adalah RC. Jadi, tegangan yang ada pada titik ini, ya, tegangan yang ada pada titik ini memiliki fungsi, memiliki persamaan matematis seperti ini. Apa aja yang bisa kita simpulkan? Bahwa persamaan matematis tegangan di sini itu bergantung terhadap berapa besarnya tegangan awal, berapa besarnya C, dan berapa besarnya R. Itu aja yang mempengaruhi. Nah, semakin besar tau, ya, kita tahu tau itu ini huruf Yunani tau, hurufnya bentuk T, ya, time. Dia itu adalah R dikali C. Semakin besar nilai tau, semakin besar nilai R atau C-nya, maka semakin landai grafiknya. Semakin kecil nilai tau, maka semakin terjal grafik itu. Ya, kalau kita bawa ke kapasitor, berarti yang taunya besar, itu pengosongan kapasitornya sangat lambat, sedangkan yang untuk tau yang kecil, itu pengosongan kapasitornya bisa dengan sangat cepat. Untuk energi yang bisa didisipasi, energi yang dibuang ke resistor, ya, maka kita bisa mengacu ke persamaan 7.11, di mana daya itu sama dengan V dikali R, sama saja, tegangan dikali arus, dan tegangannya kita gunakan adalah tegangan dari tegangan inisial, ya. Tegangan inisial dibagi dengan resistor dan dikali dengan, ini adalah tegangan, ya. Ini tegangan dari terminal tadi. V0 kuadrat dikali E min 2T dibagi tau. Sedangkan untuk energi yang diserap oleh resistor, ya, kalau ini tadi energi yang diserap oleh resistor, dan ini adalah energi yang diserap oleh resistor, ini daya, ini energi, maka energinya adalah setengah dari C dikali V kuadrat 0, dikali dengan 1 dikurang E pangkat min 2T per tau, di mana taunya adalah RC. Ya. Apa gunanya kita mengetahui persamaan ini? Ini sangat penting sekali, terutama untuk permodelan filter salah satunya. Ya. Berapa energi yang harus kita buang ke suatu resistor. Nah, contoh, di sini kita lihat contoh, lebih enaknya lagi.
Ada gambar seperti ini, ada persamaan rangkaian, ya. Yang disuruh cari adalah, carilah tegangan VC, ya, tegangan yang ada pada kapasitor ini. Kemudian carilah tegangan Vx yang ada pada 12 ohm. Dan carilah tegangan itu untuk T sama dengan besar dari 0. Ya. Untuk T besar dari 0. Di sini sudah diketahui tegangan inisialnya, ya, tegangan inisialnya adalah 15 volt. Jadi katakanlah di sini ada suatu sumber tegangan tadinya, ya, 15 volt dan sudah dicabut, ya, dan tegangan tersebut menjadi tegangan inisial dari kapasitor ini. Sekarang sumber tegangan itu sudah tidak ada lagi, hanya menjadi nilai inisial dari tegangan kapasitor ini. Nah, bagaimana cara mencarinya untuk rangkaian seperti ini? Ingat, sebenarnya sederhana sekali. Yang harus kita cari itu adalah, kalau ditanya tegangan, maka yang harus kita cari pertama adalah tegangan inisialnya berapa, ya, R ekivalennya berapa, dan C-nya. Ya. Nah, kalau dari persamaan seperti ini, V0-nya kita sudah tahu, tadi sudah diketahui, C-nya juga sudah diketahui, R-nya yang belum diketahui. Ya. Maka kita harus mencari terlebih dahulu R ekivalennya dari rangkaian ini. Bagaimana cara mencari R ekivalennya? Sederhana, sama seperti biasa. 8 kita serikan dengan 12 ohm, ya. Kemudian kita paralelkan dengan 5 ohm, sesuai dengan persamaan ini. Sehingga didapatkanlah R ekivalennya adalah 4 ohm. Dan sekarang berarti kita sudah dapat semua, kan? Untuk mencari taunya itu kita butuh R ekivalen dengan C, ya. R ekivalennya 4 ohm, C-nya 0,1 farad, dan V0-nya itu 15 volt. Maka dari 3 buah angka ini, 15, 4, sama 0,1, bisa kita susun persamaan tegangan dari V ini, ya. Ketika sumber tegangannya sudah dapat, maka bisa kita di sini bisa kita gunakan aturan pembagi arus, ya. Karena arus di sini akan terbagi ke sini juga, ya. Itulah arus yang IX. Kalau untuk Vx dan Vc, ya, Vx itu otomatis tegangan 8 ohm dikurang dengan 8C, ya. Dan sehingga untuk arus IX-nya, jika di sini Vx-nya adalah ini, Vx, ya. Vx itu adalah 12 dibagi 12/8. Nah, lihat, ini aturan pembagi tegangan, ya. Jadi bisa kita gunakan aturan pembagi tegangan pada persamaan-persamaan ini juga. Setelah dibagi, dapatlah tegangannya 0,6 dikali ini, sekian. Ya. Jika tegangannya sudah didapatkan, ohmnya juga sudah ada, maka kita bisa mencari I-nya. I sama dengan V per R, di mana V-nya adalah Vx ini, dan R-nya adalah 12 ohm. Maka arusnya adalah 0,75 E pangkat min 2,5 T ampere. Ya. Dari mana datangnya 2,5 T? Itu bisa kita lihat dari sini, ya. 2,5 T itu adalah 1 dibagi 0,4. 1 dibagi 0,4. 0,4 ini adalah tau. Di mana tau itu adalah R ekivalen dikali dengan C. Nah, ini persamaannya, contoh soal juga yang sama, ya. Ini lebih real lagi, kalau di sini tidak ada sumbernya disebutkan. Sedangkan di gambar 7.2 ini, gambar 7.8, itu sudah dituliskan, sumbernya. Terlihat di sini ada saklar. Saklar ini ketika T sama dengan 0, ya, dia dibuka. Artinya sebelum T sama dengan 0, ya, ketika T-nya lebih kecil dari 0, rangkaian ini tertutup seperti biasa. Artinya ketika T sebelum 0, rangkaian itu terlihat seperti ini. Nah, di sini apa yang disuruh cari? Yang disuruh dicari adalah, carilah tegangan T, carilah tegangan V, ya, untuk T lebih besar dari 0. Carilah tegangan yang ada pada kapasitor ini berapa, ya. Nah, ingat, kenapa rangkaian ini ketika T kecil 0 gambarnya seperti ini? Kenapa tidak ada kapasitor di sini? Kapasitor kalau sudah
kita berikan energi dalam jangka waktu yang sangat lama, dia bisa kita gantikan dengan rangkaian terbuka. Ya. Bisa kita gantikan dengan rangkaian terbuka. Dia menjadi open circuit, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, maka rangkaiannya menjadi seperti ini. Ya. Dari rangkaian ini, apa yang bisa kita dapatkan? Yang bisa kita dapatkan adalah nilai inisial, nilai tegangan inisial dari kapasitor. Ya. V0-nya. Berapa V0-nya? Tinggal dicari, ini rangkaian sederhana saja kan. Di sini ada 20 volt, di sini ada 3 ohm, 9 ohm, di sini nggak ada arus yang melewatinya. Berarti 9 ditambah 3, 9 ditambah 3 itu 12. Maka tegangan di sini bisa kita cari, ya. Arusnya bisa kita dapatkan I sama dengan V dibagi R, kemudian tegangan ini bisa menggunakan tegangan pembagi tegangan ya, rangkaian pembagi tegangan, maka itulah dia tegangan VC ini. Nah, ingat yang ditanya adalah VT ya, kembali, yang ditanya itu rumus ini, persamaan ini, V0-nya berapa, R-nya berapa, dan C-nya berapa. Sekarang yang belum kita dapatkan adalah R-nya ya. Berapakah besar R-nya? R ekivalen, untuk R ekivalen itu 10 ohm, ya. Berarti 1 ditambah 9 saja. Kemudian VC-nya itu bisa didapatkan, ya. VC itu sama dengan 15 dikali E pangkat min T dibagi 0,2 volt. Ya. Ketika VC sudah dapat, maka sekarang tinggal mencari taunya. Taunya itu adalah R dikali C, di mana R-nya adalah 10 ohm. Ya. Kenapa ini tidak diperhitungkan? Oh, ini. Ketika saklar kita tutup, ketika saklar kita buka, maka rangkaian ini menjadi hilang. Ini menjadi hilang, dan sekarang yang kita gunakan adalah rangkaian yang ini. Nah, makanya ini yang di B, makanya dari kondisi yang diberikan, untuk mencari tegangan inisial, kita menggunakan gambar yang A, sedangkan untuk mencari resistor ekivalennya, kita menggunakan rangkaian yang B. Ya. Sehingga didapatkanlah ekivalennya adalah 9 ditambah 1 menjadi 10. Di input nilai ini, R ekivalen dikali C, 10 dikali 20, 20 pangkat min 3, karena ini milifarad. Ya, milifarad 10 pangkat min 3, dan dapatkanlah 0,2 second. Sehingga di sini tegangannya, bilangan naturalnya itu pangkat min T dibagi 0,2. Bagaimana untuk energi? Ya, karena ditanya juga energi yang disimpan, energi inisial yang disimpan oleh kapasitor. Energi itu setengah C V kuadrat 0, VC kuadrat 0 ya. Tegangan inisial kapasitor. Tinggal dikalikan saja sehingga didapatkan energi yang disimpan adalah 2,25 Joule. Nah, ini tidak sulit contoh soal ini. Yang penting kalian paham apa yang terjadi pada rangkaian ketika T sebelum 0 dan ketika T-nya dibuka ya, dan ketika T setelah 0. Dari gambar ini bisa digambarkan menjadi seperti ini. Ya, dari sinilah baru bisa dicari bagaimana tegangan yang terjadi pada VC. Nah, ini ada tugas, silakan kalian kerjakan. Ini hanya practice problem 7.2 saja. Jawabannya juga sudah dikasih tahu di sini. Yang penting kalian cari cara mengerjakannya. Ya. Untuk cara mengerjakannya, jadi soal di sini, jika ada saklar di sini, saklar ini dia dibuka ketika T sama dengan 0. Ya. Awalnya dia tersambung, kemudian dia ketika T sama dengan 0 dibuka, maka berapakah besar dari carilah VT ya. Carilah besar VT, V yang ada pada kapasitor ketika T-nya itu besar dari 0. Nah, itu. Artinya untuk tegangan inisial itu tegangannya adalah 24 volt dikurang tegangan yang ada di 6 ohm ya, itu tegangan inisialnya. Kemudian untuk R ekivalennya itu adalah 12 ohm
diparalelkan dengan 4 ohm. Disitulah dapat nilai R-nya. Silakan kalian cari. Nah, itu tadi contoh untuk rangkaian RC. Sekarang kita lihat RL. Rangkaian RL yang tanpa menggunakan sumber. Asumsinya sama dengan yang tadi. Pada awalnya suatu rangkaian resistor dan induktor itu diberikan sumber, kemudian sumber itu tiba-tiba dilepas, ya. Dia diberi sumber, kemudian energinya tersimpan di induktor. Setelah induktornya penuh dengan energi, kita lepas sumber tersebut, maka energi yang ada pada induktor itu terbuang ke resistor, ya, melalui rangkaian seperti ini. Maka arus inisial pada induktor ini, ya, arus inisial pada induktor ini adalah I0, ya. I0 itu sama dengan I0. I pada saat 0 itulah dia arus inisial. Kemudian energinya menyesuaikan dengan persamaan pada induktor, yaitu setengah L dikali I kuadrat 0, ya. I0 kuadrat, ya, di mana L ini adalah besar induktansi ini dalam Henry. Dan tegangan, untuk tegangan yang ada pada rangkaian ini, karena ini rangkaian tertutup seperti ini, total tegangan pada rangkaian tertutup adalah 0, ya. Sehingga tegangan yang ada pada induktor dan tegangan pada resistor jika dijumlahkan itu adalah 0. Tetap mengacu kepada hukum Kirchhoff tegangan. Kalau untuk arus seperti apa? Nah, ini arusnya rangkaian seri, ya. Kalau rangkaian seri, dia akan mengikut, jika rangkaian serinya ada induktor, maka kita tahu arus yang mengalir, ini tegangan, ya. Tegangan, tadi VL itu adalah LDI/dt, tegangan pada induktor adalah LDI/dt, sedangkan tegangan pada resistor adalah R dikali I. Ya, ini hanya turunan rumusnya saja. Setelah kita turunkan, maka didapatkan tegangan yang arus yang ada pada rangkaian ini, ya. Kalau untuk resistor, kita mengacu tegangan, sedangkan untuk induktor kita mengacunya adalah arus, ya. Maka arus yang mengalir pada rangkaian ini bisa kita tuliskan secara matematis. I pada suatu T tertentu itu sama dengan I0 dikali dengan E pangkat min R dikali T per L, ya. Di mana konstanta waktunya adalah tau, ya. Konstanta waktu tau, di taunya itu adalah L per R. Beda dengan tau yang tadi kapasitor. Kalau kapasitor taunya adalah R dikali C, ya. Sedangkan untuk induktor taunya adalah L dikali R. L dibagi R. Begitu juga untuk daya, ya. Daya itu mengacu ke dayanya induktor, dan juga energi yang diserap oleh resistor itu mengacu kepada rumus daya ini, ya, dimana energi adalah daya pada suatu waktu, ya. Daya pada suatu waktu, dan dimana di sini waktunya adalah menjadi tak terhingga, ya, dari 0 hingga tak terhingga, sehingga dapat dirumuskan daya energinya adalah 1/L I0 kuadrat dikali dengan 1 dikurang E pangkat min 2T per tau. Kita masuk ke contoh soal 7.3. Di sini sudah diasumsikan ada suatu rangkaian seperti ini, ya. Ada sumber tegangan dependent, di mana dia besaran 3I. I-nya ini adalah arus yang mengalir pada induktor ini, ya. Dan dia terbagi arusnya, ada arus yang ke induktor dan ada arus yang ke resistor. Dan arus yang ke resistor itu terbagi, ya, di sini. Dan I0, arus yang inisial, ya, arus inisial yang mengalir pada induktor itu sudah disebutkan di sini ada 10 ampere. Ya. Maka carilah besar arus pada T, ya, arus IT dan IXT. Artinya ketika T besar sama dengan 0.
Untuk cara yang pertama, kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff, ya. Kita menggunakan Kirchhoff dan Thevenin juga di sini. Ingat, untuk mencari, intinya kalau mencari arus kan kita harus kembali ke rumus ini. Yang kita butuhkan apa sekarang? I0. Ya. Maka kita harus mencari I0-nya dulu untuk mencari IT itu. I0 sudah diketahui, 10 ampere sudah dikasih tahu. Yang belum ada sekarang adalah R-nya, ya. R ekivalennya. Tau nih, tau. Dimana tau ini adalah terdiri dari L per R ekivalen. Nah, kita harus cari dulu berapa R ekivalen di sini. Ingat, untuk mencari R ekivalennya kita bisa menggunakan rangkaian Thevenin. Dan gunakanlah metode Thevenin yang adanya di sini sumber dependent. Maka kita berikan di sini sumber eksitasi. Ya. Kita berikan sumber eksitasi. Sehingga dari dua buah loop ini bisa kita tentukan R ekivalennya itu adalah R Thevenin dari terminal A dan B, di mana R Theveninnya kita bukan mencari R ekivalen biasa, tapi kita menggunakan arus yang ada pada loop mesh ini, ya. Tegangannya dibagi dengan arus ini. Itulah resistor ekivalennya. R ekivalennya adalah R Thevenin, yaitu V0 dibagi dengan I0. V0-nya adalah 1 volt, I0-nya setelah dicari di sini adalah 3 ampere. Silakan kalian review ulang bagaimana cara mencari bagaimana cara mencari arus Thevenin, ya. Maka didapatkanlah R ekivalennya sepertiga ohm. Oke, kita sudah dapat R-nya itu sepertiga, tinggal dimasukkan saja. Induktornya 0,5, ya, setengah. Induktornya setengah Henry dan R ekivalennya sepertiga ohm, maka taunya adalah 3/2 second. Dan kita sudah dikasih tahu tadi di sini I0-nya 10 ampere, maka tinggal masukkan saja. Ini dia 10 ampere, ya. Maka IT-nya adalah di sini 10 ampere dikali dengan E pangkat min 2/3. Kebalikannya. Kebalikan karena di sini E itu min T per tau. Taunya 3/2. Dibalikkan menjadi 2/3. 2/3 T ampere. Nah, ini dia. Inilah fungsi arus yang berlaku untuk T lebih besar dari 0. Apa artinya di sini? Artinya, suatu saat pasti arusnya itu akan habis. Ya. Sesuai dengan grafik ini. Suatu saat arusnya pasti akan habis. Terdisipasi oleh resistor. Karena rangkaian ini tidak pernah diisi lagi oleh sumber tegangan lain. Ya. Beda dengan sistem kendali. Kalau sistem kendali bisa jadi arusnya kita isi lagi di tengah, naik lagi dia. Ya. Kemudian kita buang lagi, naik lagi, sehingga dapatlah di sini sumber DC yang bisa kita kontrol tegangannya mau berapa, arusnya mau berapa. Sumber tegangan terkontrol, sumber arus terkontrol. Ini ada metode 2. Untuk ini kita menggunakan Kirchhoff Voltage Law, ya. Menggunakan hukum tegangan Kirchhoff, maka kita menggunakan loop 1 di sini dan loop 2, ya. Loop 1 dan loop 2. Dicari bentuk tegangannya. Kenapa di sini ada DI/dt? Ingat, kenapa di sini setengah DI/dt? Karena tegangan yang ada pada induktor itu adalah L dikali DI per dt. Di mana L-nya adalah 0,5, maka di sini muncullah setengah DI/dt. Dan ini mengacu ke penyelesaian menggunakan mesh, ya. Bukan nodal, tapi mesh analisis. Setelah digunakan mesh analisis, didapatkanlah di sini didapatkanlah persamaan taunya, ya. Taunya juga sama menjadi min 2/3 T. Ln IT per I0. Ya. Untuk menghilangkan ln-nya kita kalikan dengan bilangan natural E di sini, dan di sisi sebelah sini juga kita kalikan dengan bilangan natural. Ln dengan bilangan natural menjadi hilang, sehingga di sini tinggallah IT, ya. Tinggallah IT yang ini. IT itu sama dengan 10E
min 2/3 T ampere. Metode 1 maupun metode 2 itu sama saja. Hasilnya sama saja. Ya. Tinggal yang mana yang gampang. Nah, sekarang coba kita lihat contoh 7.4. Sama saja di sini ada sumber tegangan 40 volt. Ya. Dia awalnya tersambung dengan rangkaian ini, sehingga di sini ada induktor, dia terisi muatan, terisi energi, dan ketika T sama dengan 0 dia dibuka, gitu ya. Nah, jadi yang pertama harus kita buat adalah buat gambarnya dulu. Buat gambar ketika dia tersambung dan buat dia gambar ketika terbuka. Ini adalah gambar ekivalen ini yang ketika saklar ini tersambung. Ketika saklar tersambung, ini dia. Terlihat di sini sumber tegangannya ada. Dan perlu diingat lagi sifat induktor ketika kita berikan sumber DC, maka dalam jangka waktu yang lama dia akan menjadi hubung singkat. Ya. Kalau kapasitor menjadi open circuit, sedangkan induktor dia menjadi short circuit. Nah, maka di sini akan muncul short circuit tersebut. Nah, kemana 16 ohm ini? 16 ohm ini hilang, ya, karena tidak ada arus yang mau lewat dia. Karena di sini sudah hubung singkat, ngapain dia harus melewati resistor? Ya. Sehingga dia lewat induktor semuanya, ya, melewati induktor. Maka menjadilah rangkaiannya seperti ini. Dari rangkaian ini bisa kita ketahui besar arus inisial di sini berapa. Dan besar arus inisial I0 pada induktor itu adalah sama dengan arus yang mengalir pada 4 ohm ini. Gampang carinya ya. Sangat mudah sekali. Ini menggunakan rangkaian pembagi arus. Jika I0 didapatkan dari gambar A, sedangkan untuk resistor ekivalen itu kita menggunakan gambar B. Ya, kita cari dengan menggunakan gambar B. Di mana ketika dia terbuka. Ya. Maka dari sini bisa kita lihat cara mencarinya adalah 4 dengan 12 itu kita paralelkan. 4 dengan 12 itu kita paralelkan. Kemudian kita serikan. Ya. Kita serikan, kemudian kita paralelkan dengan 16 ohm. Sedangkan ini apa? Ini paralel antara 4 ohm sama 12 ohm ini. Ini untuk mencari arus inisial. Sedangkan untuk mencari nilai resistansi kita gunakan yang ini. Resistansi ekivalen ya. Nah ini, 12 dengan 4 dengan 16. 12 ditambah 4 diserikan, kemudian diparalelkan dengan 16. Sehingga didapatkan 8 ohm. Jadi nilai I0-nya, ya, nilai I0-nya sudah didapatkan. Nilai inisialnya adalah 6 ampere. I0-nya 6 ampere. Kemudian R ekivalennya sudah dapat 8 ohm. Dan induktornya dapat 2 Henry. Maka taunya, ya, Tau itu L per R ekivalen 2 dibagi 8 1/4S. Sehingga bisa kita susunlah persamaan ini. Dari mana lagi dari datangnya 6? 6 ini adalah arus inisial. Ya. Sedangkan min 4 ini datangnya dari 1/4 dibalikkan. Ya. Karena rumusnya seperti ini. Min 1 per tau. Dimana tau ini 1/4. 1/4 menjadi 4T. Min 4T. Nah, ini untuk yang rangkaian RL. Silakan kalian kerjakan ini. Caranya sama aja. Gambarkan rangkaiannya ketika pertama, ya. Ketika dia tersambung, dan gambarkan juga rangkaian ketika dia sudah terbuka. Ketika terbuka. Dari dua buah itulah kalian analisis. Ya. Berapa besar IT ini? IT kita dapatkan dari ketika saklar ini tertutup, sedangkan R ekivalen tau itu bisa kita dapatkan ketika saklar ini dibuka. Mudah ya. Silakan kerjakan tugas A dan tugas B. Ingat, saya kasih kisi-kisi terus. Di final nanti saya keluarkan contoh soal yang seperti ini. Dan saya akan berikan juga nilai resistornya itu menjadi nilai-nilai sesuai dengan nomor induk mahasiswa kalian. Jadi akan bervariasi sekali antara satu mahasiswa dan mahasiswa yang lain. Tolong dikerjakan betul-betul. Jika tidak mengerti, tanya.
Sekarang contoh 7.5 ya. Contoh 7.5 ini yang menariknya di sini diberikan gambar ya. Ini ketika gambar 7.5 ini ada dua ya. Pertama ketika rangkaiannya, ketika saklar ini ditutup ya. Nah, ini beda lagi. Lihat arah panahnya. Arah panahnya. Berarti dia awalnya dia tidak punya energi. Ya. Kemudian ketika ditutup, ya, ketika T sama dengan 0 dia ditutup, maka T besar dari 0 dia sudah rangkaian tertutup di sini. Ya. Nah, maka rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini ketika terbuka dan ini ketika tertutup. Analisislah dari sini. Maka bisa kita dapatkan inisialnya berapa, dan dari rangkaian yang kedua bisa kita dapatkan nilai taunya berapa. Nah, di sini ada gambarnya. I ketika T sama dengan 0 adalah di titik ini. Ternyata IT itu adalah arus pada I ini, ya, induktor. Ketika rangkaiannya seperti ini, yang A ini, itu arusnya 2 ampere. Standar saja 2 ampere seperti itu. Ya. Dan ketika titik ini saklar yang ditutup di T sama dengan 0, mulailah dia turun. Ya. Mulai turun, drop. Mulai drop. Yang tadinya dia dialiri arus, sekarang arusnya, energi di sini mulai dibuang. Ya. Energinya dibuang melalui sini satu, ya, dan melalui resistor 6 ohm ini satu buah. Arusnya terbagi. Arus ini terbagi ke sini sebagian dan ke sini sebagian. Dan itulah makanya I0T, ya, I0T ini dia menjadi terbalik arahnya. Arus yang di sini yang tadinya dia dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Menjadi terbalik. Karena polaritas sumber sekarang sudah terbalik juga. Kenapa di sini minus 2/3? Karena arus yang terbagi ke sini itu adalah hanya 2/3-nya saja. Sedangkan sepertiganya itu mengalir ke 3 ohm ini. Gitu. Oke. Ini untuk grafiknya ya. Silakan jika ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita akan melihat singularity function. Apa pentingnya singularity function ini? Ini sangat penting sekali untuk kita di pelajaran-pelajaran selanjutnya di rangkaian kontrol, dasar sistem kendali nantinya kita akan membahas juga, dan dasarnya kita bahas di pertemuan kali ini. Singularity function itu ada unit step yang pertama, ya, kita lihat nanti. Kemudian ada yang unit impulse, dan ada juga unit ramp function. Ada 3 saja. Dan ini sangat basic sekali, dan jangan sampai kalian tidak tahu. Dari tadi kan kita bahas masalah ini kan, saklar dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Artinya ada kondisi 1, ada kondisi 0. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kondisi 1 artinya rangkaian saklar tertutup, kondisi 0 artinya adalah saklar terbuka. Bisa saja seperti itu. Dan kondisi saklar itu bisa kita analogikan dengan unit step. Ya. Yang tadi rangkaian tertutup, yang tadi saklar tertutup atau terbuka, tiba-tiba kita hidupkan menjadi step naik seperti itu. Ya. Dan unit step ini besar disebut dengan UT. Ya. Unit step biasanya disimbolkan dengan UT. Ya. Berapa besarnya U ini? Suka-suka. Ya. Terserah. Apakah dia mau 1, atau mau 2, mau 1 volt, atau 2 volt, atau 3 ampere, 4 ampere, terserah. Yang penting dia menunjukkan sinyal dalam bentuk step seperti ini. Ya. Di mana dia besarnya adalah, standarnya adalah ketika T kecil dari 0, dia besarnya 0. Ya. Ketika T-nya sudah besar dari 0 ke sini, maka dia besarnya adalah 1. 1 unit. Ya. Dan sinyal unit step ini bisa bergeser ke kiri, bisa bergeser ke kanan. Ya. Kalau dia bergeser ke kiri, kalau dia bergeser ke kanan seperti ini, ya, dia tidak lagi mulai di 0, tapi dia mulai di T0, ya. Mulai aktif di T0, setelah ini dia naik step, ya. Maka bisa kita tuliskan menjadi U sama dengan, dia bisa kita tuliskan menjadi UT dikurang T0. Ya. T dikurang T0. T0 adalah T ketika ini. Katakanlah di sini 4, 5, 6, terserahlah berapa.
Dan dia juga bisa kita geser ke sisi kiri. Kalau kita geser ke sisi kiri, dia menjadi minus, dan di sini menjadi plus. Sehingga persamaan yang seperti ini bisa kita tuliskan menjadi UT ditambah T0. Lihat, kebalikan ya. Jika dia berada di sisi positif, maka dia jadi negatif persamaannya. Dan jika dia ada di sisi negatif, dia akan menjadi positif. Ingat, ini hanya penggambaran matematisnya. Jika ada sinyal step seperti ini, maka persamaannya adalah UT. Jika ada persamaan yang seperti ini, maka nilainya adalah UT dikurang T0. T0-nya berapa? Terserah nih, T0-nya di sini. Apakah 3, 4, 5, apakah di sini minus 1, minus 2, minus 3, terserah. Artinya ini ada delay, ya, dan ini dipercepat. Ini tidak ada delay. Ini lebih cepat, ini terlambat. Ini cepat, ini terlambat. Ya, ini delay. Aplikasinya, suatu sumber tegangan bisa kita modelkan dengan unit step. Ya. Jika dikalikan dengan V0, jika dikalikan dengan sumber tegangan, dikali UT. Ya. Nah, rangkaian seperti ini itu menjadi rangkaian yang ini tadi. Ya. Saklar itu. Kondisi saklar. Nah, ini bisa kita simbolkan persamaan gambar yang seperti ini, ya, itu sebenarnya bisa kita analogikan juga, bisa kita gambarkan lebih sederhana menggunakan persamaan unit step tadi. Ya. Begitu juga untuk arus. Sumber arus, ya, jika ada diberikan saklar di depannya, itu bisa kita ubah menjadi unit step di sini. Nah, ini untuk U ketika T 0. Ya. Bagaimana jika T-nya di sini bukan 0? Misalkanlah 2, maka di sini menjadi I0 U T dikurang 2. Ya. Jika di sini misalkan min 4, maka di sini V0 itu dikali dengan U T ditambah dengan 4. Gitu contohnya. Nah, ini aplikasinya. Unit step. Kemudian selain unit step ada impuls. Lihat, apa bedanya impuls sama unit step? Kalau unit step itu dia setelah naik, dia lanjut terus, gitu kan? Lanjut terus. Seperti ini, setelah naik, dia lanjut non-stop. Sedangkan impuls, dia naik, kemudian dia turun lagi. Naik, turun lagi. Di saat yang sama, di saat itu dia naik, kemudian dia turun lagi. Dia hanya sesaat saja. Ibarat petir kita lihat muncul, habis itu ya hilang. Impuls. Petir itu salah satunya, petir itulah bentuknya impuls. Ya. Dia bukan AC, dia bukan DC. Tapi petir itu impuls. Nah, inilah dia. Bisa kalian analogikan dengan petir. Sesaat saja, set gitu. Nah, untuk impuls, dia kecil dari 0, dia 0, dan dia besar dari 0 juga 0. Lebih besar dari 0 juga 0. Dan di antara itu dia tidak bisa didefinisikan. Maka dari itu, sebenarnya impuls ini, dia adalah D per DT dikali UT. Dia dalam bentuk turunan. Dan impuls ini adalah turunan dari sinyal step, unit step. The derivative of the unit step function is the unit impulse function. Impuls adalah turunan dari unit step. Nah, impulse current voltage, impuls ini dia diakibatkan oleh switching, operasi switching, ya. Atau ada sumber-sumber yang sifatnya impuls saja. Ya. Rangkaian switching itu impuls, petir juga contohnya adalah sumber yang impuls. Ya. Nah, impuls itu bisa kalian lihat contoh di gambar ini, dia bisa impuls positif yang cepat, impuls positif, impuls negatif yang lambat, ya, atau sebagaimana lah. Jika dia lebih cepat, maka T plus 2, jangan lupa logo impulsnya. Jika dia telat dan dia negatif, maka jadi minus 4. T min 3. Sebenarnya secara fisik dia tidak mungkin sesuatu itu naik, tiba-tiba kemudian turun tiba-tiba. Itu mustahil. Ya. Tapi impuls di sini kita asumsikan dia ideal. Ya. Maka yang kondisi ideal adalah seperti itu. Nah, jadi impuls itu juga seperti shock, ya. Dia sesaat, kemudian hilang lagi. Ibarat petir. Dan yang ketiga itu unit ramp function, ya. Fungsi ramp. Nah, fungsi ramp ini adalah hasil integral dari unit step, ya. Jadi
dasarnya unit step. Unit step itu kalau diferensialkan dia menjadi impuls, dan kalau dia diintegralkan dia menjadi fungsi ramp. Fungsi ramp itu miring seperti ini. Ketika dia satu dengan satu ya, artinya kemiringannya ya, kemiringannya itu gradiennya itu adalah satu ya. Maka inilah dia sinyal RT yang sederhana, yang paling sederhana, ramp function RT seperti ini. Ketika dia kecil sama dengan 0 dia 0, dan ketika dia besar dari 0 dia nilainya adalah T. Apakah itu T? Tergantung kemiringannya. Kemiringan garis ini. Gradien garis ini. Itulah besarnya. Nah, di sini contohnya sama juga dengan yang tadi. Fungsi rem itu dia bisa terlambat, delay, atau dia bisa dipercepat. Nah, ketika dia di delay, perlambat seperti ini, maka fungsinya menjadi RT dikurang T0, ya, di mana T0 itu adalah ini. Di mana T0 itu adalah yang ini, ya. Ini T0 tambah 1, ya. Dan jika dipercepat, maka dia menjadi RT ditambah T0. T0 itu adalah yang ini. Ya. Ini lebih cepat, ini lebih lambat. Nah, sinyal-sinyal ini, yang namanya sinyal, dia kan suatu besaran. Suatu besaran itu pasti bisa dijumlahkan, pasti bisa dikurangkan, bahkan dikalikan. Nah, di sini saya coba kasih contoh. Ini ada fungsi step ya. Fungsi step di mana fungsinya adalah 10U ya. Kenapa 10 di sini? Karena ada 10 di sini ya. Besarnya, tingginya, amplitudonya adalah 10. 10 volt, 10 ampere, kita nggak tahu. Pokoknya 10. Ya. Dan dia dimulai dari 2. Maka di sini 10 UT dikurang 2. Kemudian ada sinyal yang satu lagi di sini. Ya. Sinyal yang satu lagi nih, dia mulai di 5. Mulai di 5 dan negatif ke bawah. Makanya di sini minus 10 UT dikurang 5. Dan kedua tegangan ini, jika dijumlahkan, itu bisa menghasilkan bentuk seperti ini. Sinyal yang muncul di 2, kemudian stop di 5. Ya. Muncul di 2 dan stop di 5. Dia muncul di 2, ya. Kemudian dia diminuskan di 5 second. Diminuskan di 5 second, makanya dia menjadi minus di sini, stop di sini. Muncul 10 U, dan di sini muncul minus U. 10 U dikurang minus U, ya udah jadi 0. Bagaimana jika di sini 20? Maka jika di sini minus 20, maka ini menjadi turun ke bawah lagi ya. Turun ke bawah sampai di sini minus 10. Gitu. Dan persamaan ini bisa kita tuliskan secara matematis menjadi persamaan ini. Ya. Artinya persamaan ini adalah 10 UT dikurang 2 dikurang dengan 10 UT dikurang 5. Ya, gitu aja cara menuliskannya. Jika ini persamaannya ini dan ini persamaannya ini, maka ini persamaannya ini dikurang ini. Ini dia. Gampang ya. Nah, persamaan ini, gambar 731 ini bisa kita ubah menjadi bentuk impuls. Jika kita ubah bentuk impuls, maka kita gambarkan seperti ini, di mana sumbu Y-nya itu dV per dt. Kita menggunakan integral sekarang. Menggunakan diferensial. Nah, ini adalah turunan dari gambar 7.31. Gampang ya. Dia mulai di 2 dan dia berakhir dan yang kedua mulai di 5. Mulai di 2 dan mulai di 5 dengan besarnya adalah min 10 yang kedua, dan yang pertama ini adalah mulai di 10. Besarnya adalah 10. Nah, sama juga halnya dengan fungsi rem. Fungsi rem itu bisa dijumlahkan. Ini ada rem yang pertama, fungsi rem yang pertama, dan ini fungsi rem yang kedua. Di mana ini fungsi rem yang ini adalah 5. Ya. Kenapa 5R di sini? Coba kalian lihat. 5R itu dikurang dengan 5RT dikurang 2. Ya. Karena di sini 10 dibagi 2 itu 5. Ya. Dan kemiringan ini bisa kita bilang adalah 5. Ya. Ketika dia di 1 di sini, ketika dia di 1, T-nya 1, maka
V-nya kan 5 di sini. Ya. Dia linear saja seperti biasa. Makanya di sini 5. Sederhananya adalah 10 dibagi 2 saja. Dan di sini, ini juga sama, namun dia negatif. Dan dia dimulai di 2, maka di sini minus 2. Oke. Dan bagaimana setelah 2? Setelah 2 itu ada fungsi ini. Ada fungsi step lagi. Ya. Ada fungsi step, makanya di sini adanya makanya ada fungsi 10U T dikurang 2. Ya. Nah, persamaan ini itu bisa kita bawa ke bawah ya. Ini sama, persamaan ini sama dengan ini. Dan persamaannya, gambar yang ini itu bisa kita jumlahkan dengan unit step yang negatif. Nah, sorry, ini tadi ini ya. Ini dia yang min 10 tadi. Min 10 U T dikurang 2. Sehingga persamaan ini, yang ini, artinya yang ini, 5RT dikurang 5RT dikurang 2, ya, itu ditambah dengan ini, ya, ditambah dengan min 10U T dikurang 2, itu sama dengan persamaan ini. Ya. Dan persamaan ini keseluruhan itu adalah menyatakan persamaan ini. Lah, apa ini? Ini adalah fungsi gigi gergaji kalau kita bilang ya. Kalau istilah bahasa Inggrisnya itu sawtooth, atau bisa kita kenal juga dengan gigi gergaji. Di fungsi generator function bisa kita lihat, untuk yang di lab nanti bisa kita lihat, ada di sana sawtooth. Nah, inilah salah satu cara untuk membuat gelombang sawtooth dengan menjumlah dan mengkombinasikan beberapa bentuk tegangan, step, impuls, dan juga ramp. Oke, demikian perkuliahan kita untuk hari ini. Silakan bertanya di kolom komentar. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti linknya saya buat untuk dikumpulkan di Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.